Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyuni Rumbaru. Saya akan menjelaskan tentang Edmode. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Edmode. Lalu, saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Edmode, dan juga menjelaskan tentang menu-menu dari Edmode, dan beberapa tutorial. Pertama, apa itu Edmode? Edmode adalah salah satu website microblogging yang didirikan pada tahun 2008 oleh Nicholas Brock dan Jeff O'Hara. Dalam artikelnya Zena Zhuang tahun 2010 mengartikan bahwa Edmode adalah sebuah situs pendidikan berbasis social networking yang di dalamnya terdapat berbagai konten untuk pendidikan. Guru dapat memposting bahan-bahan pembelajaran, berbagi link dan video, penugasan proyek, dan pemberitahuan nilai siswa secara langsung. Selain itu, juga Edmode dapat menyimpan dan berbagi semua konten digital, termasuk blog, link, gambar, video, dokumen, dan presentasi. Lalu apa saja kelebihan dari Edmode? Kelebihan dari Edmode menurut saya itu ada 7. Pertama, guru dapat membuat berita dalam grup atau memberi tes yang bersifat online. Kedua, siswa dapat mengirim artikel dan blog yang relevan dengan kurikulum kelas sesuai dengan perintah guru. Yang ketiga, guru dapat mengembangkan ruang diskusi di mana siswa dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya di waktu yang sama. Yang keempat, guru dapat menginstruksikan, menetapkan, dan membicarakan dengan siswa secara online di waktu yang sama secara bersamaan. Yang kelima, mudah untuk mengirim berkas, gambar, video, dan link. Yang keenam, mengirim pesan individu secara pengajar. Yang ketujuh, membuat grup untuk diskusi tersendiri menurut kelas atau topik tertentu. Lalu, adakah kekurangan dari Edmode? Tentu ada. Kekurangan Edmode yang saya tahu ada 6, yaitu pertama, tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan tertutup antara sesama siswa. Komunikasi sesama siswa berlangsung secara global di dalam grup tersebut. Yang kedua, tidak menerapkan beberapa halaman atau view yang dapat dilihat oleh user. Yang ketiga, Edmode tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun, seperti Facebook, Twitter, atau Google+. Yang keempat, video converse belum tersedia. Yang kelima, penggunaan bahasa program yang masih berbahasa Inggris, sehingga dapat menyulitkan guru ataupun siswa. Yang keenam, siswa dibatasi aksesnya untuk keluar, karena hanya terbatas di kelas yang dimasuki saja. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan menu-menu dari aplikasi Edmode. Berikut adalah tampilan awal dari login Edmode. Jadi, kita bisa login menggunakan akun Google, akun Microsoft, dan akun Apple. Atau kita bisa login dengan secara manual dengan mengisi username atau email dan password. Berikut adalah laman utama atau home dari Edmode. Pada laman utama ini, kita dapat melihat postingan-postingan atau materi-materi yang kita berikan kepada siswa atau pemberian tugas atau kuis yang kita berikan kepada siswa. Di sini juga kita bisa melihat komentar-komentar dari siswa pada postingan kita. Lalu, di sebelah sini kita dapat melihat profil diri kita. Kita tinggal klik view profil, maka akan muncul profil diri kita. Seperti ini. Akan terlihat jumlah murid kita, pelajaran yang kita ajar, dan kelas berapa yang kita ajar, serta komunitas dan lain sebagainya. Lalu, kita kembali ke laman utama. Pada bagian atas, kita dapat memposting sesuatu tetapi ini tidak untuk siswa. Di mana bisa dilihat di sini, postingan yang kita tulis di sini terdapat 2 pilihan untuk siapa postingan ini atau siapa yang dapat melihat postingan ini. Guru-guru lain atau orang koneksi kita. Di sini kita juga bisa melampirkan file atau gambar atau menambahkan dari library atau menambahkan GIF.
Lalu di bawahnya terdapat Get Start with Edmodo. Di sini kita bisa join school dan create a class. Pada join school, ketika kita klik join school, akan tampil seperti ini. Kita disuruh memasukkan kode sekolah untuk masuk ke sekolah yang kita inginkan. Lalu, pada create class, ketika kita mengklik create class, maka akan muncul seperti ini. Di sini, kita bisa membuat kelas baru. Kita bisa mengisi nama kelas, deskripsi kelas berapa yang kita ajar, atau pelajaran apa yang kita ajar, matematika, bahasa, dan lainnya. Setelah mengisi ini, kita tinggal menekan create. Ada juga di sini create a group. Ketika kita mengkliknya, tampilannya akan sama seperti create a class, di mana kita di sini mengisi nama grup, deskripsinya, grades-nya, pelajarannya, lalu ketika selesai kita dapat mengklik create. Lalu, pada menu berikutnya, kita dapat melihat profil kita dengan klik profil. Lalu ada pula invite teacher. Nah, di sini kita bisa menginvite guru lain dengan menggunakan link yang disediakan di sini. Kita bisa mengirimkan invitation menggunakan email. Lalu ada juga connection, library, ada group, hack, Microsoft Office, What's New, Setting, Help Center, dan Logout. Lalu, di sampingnya terdapat menu Notification. Berisi notifikasi-notifikasi aktivitas siswa pada tugas atau postingan yang kita berikan. Ada pula Share dan Message. Kita hanya bisa mengirimkan pesan antara guru dan murid saja. Kita bisa mengklik gambar pada pena biru ini, lalu mencari siswa mana yang ingin kita kirimkan pesan secara private atau personal. Lalu setelah itu, kita dapat menuliskan pesan yang kita inginkan. Kita pula dapat mengirimkan emoji, library, atau melampirkan file atau gambar. Lalu klik send ketika selesai. Lalu berikutnya ada menu discovery dan kalender. Mana kalender ini untuk membuat agenda. Lalu ada menu kelas. Pada menu kelas ini terbagi menjadi 3, yaitu kelas manajemen, what's to, dan progress. Pertama, pada kelas manajemen, di sini kita dapat melihat kelas-kelas yang telah kita buat atau kelas yang kita ajar. Kita juga bisa langsung membuat agenda di sini, di sebelah kanan ini, atau juga membuat event di sini. Kita juga dapat menambahkan kelas baru di sini dengan klik Create New Class. Kita akan pindah ke What's Do. Di What's Do, kita bisa melihat siapa yang telah melihat dan mengerjakan tugas yang kita berikan. Selanjutnya, pada Progress, kita bisa melihat progres nilai siswa kita atau menambahkan grades. Setelah itu, kita akan masuk ke kelas kelompok 2 pembelajaran matematika daring. Berikut tampilan kelas kelompok 2 pembelajaran matematika daring. Di sini kita dapat menambahkan foto kelas. Lalu pada titik 3, kita bisa menyalin link untuk menginvite murid ataupun change a class color, invite people. Di sini pada menu create, kita bisa membuat agenda baru, assessment baru, quiz baru, dan juga jumpstart activity baru. Lalu pada menu sebelah kiri terdapat post, folder, member, dan small group. Pada menu member, di sini kita bisa melihat siswa-siswa yang masuk dalam kelas kita. Kita juga dapat mengkontak orang tua siswa kita.
Kemudian, pada postingan-postingan tugas yang kita berikan, kita dapat langsung melihat siapa yang mengerjakan tugas tersebut dan siapa yang hanya melihatnya saja tanpa mengerjakan, atau siapa yang tidak melihat postingan kita dan tidak pula mengerjakan. Ini adalah tampilan postingan-postingan kita. Kita hanya perlu mengklik Submission di sini, dan di sini akan langsung terlihat siapa yang mengerjakan tugasnya, dan kita bisa langsung menilai di sini dengan memasukkan skor dan total, lalu save. Lalu, pada 12 Not Turned In, terlihat siapa saja yang melihat postingan kita dan siapa saja yang tidak melihatnya. Kita bisa memberikan atau mengirim send a reminder untuk mengingatkan pada siswa akan tugas yang harus dikerjakan. Kita hanya perlu mengklik Send a Reminder di bagian sebelah sini, lalu akan muncul seperti ini. Lalu klik Send a Message. Lalu di sini pun ada Assessment Option. Jadi kita bisa mengedit assessment dan mengklik Edit Assessment, dan kita juga bisa melihat kembali assessment yang telah kita kirimkan kepada siswa dengan mengklik View Assessment. Lalu di sebelah sini kita dapat menuliskan materi atau mengirimkan suatu permasalahan untuk didiskusikan oleh siswa. Di sini kita bisa melampirkan file atau gambar, menambahkan GIF, menambahkan library. Kita pula bisa schedule post kita. Lalu juga ada create poll dan ada wellness checks. Setelah selesai, kita tinggal klik pause. Lalu di bawahnya ada postingan add mode yang hanya bisa kita lihat. Di sini kita bisa menambahkan kelas baru, menambahkan murid secara manual dengan menulis nama dan email siswa. Lalu ada Send a Welcome Post. Ini sama seperti menu di atas atau sebelumnya. Lalu ada Create and Send Assessment. Ketika kita klik Create and Send a Assessment, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa menuliskan judul dari tugas kita, lalu menuliskan introduction-nya. Kita juga bisa mengirimkan atau melampirkan file atau gambar, atau menyertakan link-link pembelajaran. Setelah selesai, kita bisa klik Assets. Lalu, pada Create and Send a Quiz, akan muncul seperti ini. Terdapat dua tampilan. Satu, yaitu quiz detail. Kita mengisi detail quiz kita dengan menuliskan judul quiz dan introduction-nya. Lalu setelah itu pada quiz question, kita bisa langsung menuliskan pertanyaan untuk siswa di sini. Di sini kita dapat memilih jenis-jenis pertanyaan, yaitu ada true or false, multiple choice, short answer, fill in the blank, matching, multiple answer,
kita juga bisa menambahkan file atau gambar pada pertanyaan yang kita tulis, atau menambahkan link atau library. Lalu, pada bagian respons, kita harus mengklik lingkaran kecil sebelah kanan ini untuk memberikan mana jawaban yang benar. Pada respons juga, kita bisa menuliskan jawaban disertakan dengan gambar. Namun, yang bisa disertakan dengan gambar itu hanya jenis pertanyaan, multiple choice, dan multiple answer. Lalu, di sini ada grading, yaitu untuk memberikan berapa poin yang ingin kita berikan untuk soal tersebut. Lalu, ada juga duplicate question dan delete question. Lalu di bawahnya, kita bisa menambahkan pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah selesai menulis semua kuis, kita juga bisa melihat kuis yang kita telah buat dengan klik preview. Lalu, pada menu titik 3, kita bisa print out kuis kita atau membuat kopiannya atau menghapusnya. Setelah kita yakin dengan kuis yang kita kerjakan, kita bisa mengklik assign. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.